سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ai la yusma'. Alhamdulillah, teman-teman dan segenap ustadz dan ustazah dan segenap kaum muslimin, izinkan Al-Fakir ini atau Abi Putut membuat video pembelajaran mengenai tahsin. Dan insya Allah pada kali ini adalah episode pertama tentang lahan jali, kesalahan yang besar. Insya Allah semoga nanti akan ada episode yang berikutnya. Abi Putut banyak mengutip dari modul daurah, di mana saat itu Abi Putut mengikuti daurah yang sangat luar biasa yang diisi oleh ustadz yang sangat luar biasa juga, yaitu Ustadz Abu Ezra Al-Fadli. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Abi Putut banyak mengutip dari buku panduan modul daurah tersebut. Abi berharap semoga teman-teman dan juga segenap kaum muslimin dapat mengambil manfaat yang sangat besar dari video pembelajaran yang sangat singkat ataupun yang banyak kesalahan yang masih butuh banyak bimbingan dari para ustadz dan ustazah semuanya. Teman-teman semuanya dan juga segenap kaum muslimin, semoga video ini bisa berkah dan Allah izinkan untuk saya pribadi ataupun siapapun yang menyebarkan video ini mendapatkan pahala jariah, insya Allah. Semoga Allah yang Maha Pengampun mengampunkan semua dosa saya pribadi dan dosa segenap kaum muslimin. Dan terakhir, Nabi kita pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Al-lahnu fil qira'ah. Lahan artinya al-mailu wal inhiraf anis shawab, yaitu menyimpang dari yang benar. Lahan dalam membaca Al-Quran adalah kekeliruan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, baik itu mengurangi hak dan mustahak huruf atau berlebihan padanya. Kadang suatu lahan dapat mengubah makna Al-Quran dan kadang lahan juga tidak mengubah makna Al-Quran. Namun, baik mengubah atau tidak mengubah, keduanya merupakan kekeliruan yang mesti kita hindari. Dalam hal ini, lahan dalam baca Al-Quran terbagi menjadi dua, yakni lahan jali dan lahan khafi. Al-lahnul jali. Al-jali berarti terang atau jelas, yakni kesalahan yang terlihat dengan jelas baik di kalangan orang awam maupun para ahli tajwid. Lahan jali terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, berkaitan dengan huruf. Kedua, berkaitan dengan harokat. Ketiga, berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Waqaf cara berhenti dan ibtida cara memulai. Berkaitan dengan huruf, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, menambah atau mengurangi huruf. Bacaan yang benar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan bacaan yang salah, Alhamdulillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaitu huruf ain diganti dengan hamzah dan huruf ha yang keluar dari tengah tenggorokan diganti dengan huruf h yang keluar dari bawah tenggorokan. Bacaan yang benar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sedangkan bacaan yang salah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diganti dengan huruf H dan Ain diganti dengan huruf Hamzah, maka menjadi arti yang sangat fatal kesalahannya, yaitu segala kehancuran bagi Allah, Rabb segala penyakit. Yang berikutnya, di sebuah surat Al-A'raf ayat 84 yang berbunyi, wa amtorna alaihim matara. Yang benarnya, lalu yang salahnya, kata matara, toknya ditambahkan huruf alif atau huruf mad. Ini bacaan yang salah. Wa amtorna alaihim matara. Ini sangat fatal. Kenapa? Bacaan yang benar mengandung arti dan kami turunkan kepada mereka hujan. Tapi ketika kata matara, toknya ditambahkan huruf mad atau huruf alif menjadi wa amtorna alaihim matara, maka akan menjadi arti yang salahnya sangat fatal. Artinya menjadi dan kami turunkan kepada mereka bandara. Ini sangat fatal dan kesalahan yang tidak boleh terjadi. Berkaitan dengan harokat. Menambah harokat atau mengubah harokat, misalnya fathah menjadi kasrah atau kasrah menjadi dhammah atau selainnya. Ini bisa mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal. Contohnya pada surat At-Taubah ayat 3. Bacaan yang benar, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Berharokat dhammah pada huruf lam, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tapi jika dikata wa rasuluh menjadi wa rasulih diganti menjadi kasrah, maka artinya sangat fatal, yaitu menjadi artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Ini tak boleh terjadi dan sangat fatal kesalahannya. Berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Berhenti pada tempat-tempat yang menjadikan arti dapat berubah, bahkan bermakna negatif. Yang kedua, memulai pada tempat yang tidak sesuai dan maknanya menjadi negatif. Bacaan yang benar, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang artinya, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi ketika kita berhentinya di tempat yang tidak seharusnya, maka maknanya dapat menjadi negatif. Misalnya kita berhenti fa'lam annahu la ilah, ini sangat fatal karena mengandung arti atau bermakna ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Ini kesalahan yang harus dihindari dan sangat fatal. Yang berikutnya adalah ketika kita berhenti dan memulai di tempat yang tidak sesuai, maka
maknanya menjadi negatif. Dalam surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Lalu kita mulai dari innallaha faqiru wa nahnu aghniya, bisa berbahaya karena mengandung makna yang negatif, yaitu sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Maka hati-hati, kita harus belajar tentang wakaf dan ibtida ini dan juga belajar agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang jali atau yang besar atau yang fatal. Jadi, hukum lahan jali adalah haram secara mutlak karena mengubah lafaz dan mengubah isi kandungan makna Al-Quran. Adapun orang yang awam atau yang baru belajar, wajib baginya belajar terus-menerus hingga terbebas dari lahan jali. Orang yang tidak sanggup belajar atau masih dalam tahap pembelajaran, di mana dalam bacaannya terdapat begitu banyak lahan jali, maka harus berusaha untuk minimal memperbaiki bacaan-bacaan yang termasuk rukun sholat, yaitu Al-Fatihah. Tidak menjadi imam sholat dan tidak mengeraskan bacaannya dalam majelis-majelis kaum muslimin. Lihat dalam kitab atau buku Hilyatut Tilawah. Syekh Mahmud Al-Husari mengatakan, lahan jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat dosa apabila melakukannya dengan sengaja. Namun, jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Lihat kitab Ahkamu Qiraatil Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca Al-Fatihah, terjatuh dalam lahan jali sehingga mengubah huruf atau harokatnya. Adapun orang yang salah pada lahan khafi atau kesalahan kecil dan mungkin terkandung bacaan tersebut pada qiraat yang lain serta memiliki dasar dalam hal tersebut, maka salatnya sah dan orang yang bermakmum kepadanya tidak batal. Lihat Majmu' Al-Fatawa. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا